Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kisah ini dimulai jauh sebelum langkah kaki Husain bin Ali menapaki tanah Karbala. Setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam dipimpin oleh para khalifah agung, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 4 khalifah ini memimpin dengan penuh keadilan, ilmu, dan keberanian menegakkan kebenaran, sehingga masa kepemimpinan mereka dikenal sebagai masa keemasan Islam. Namun ketika Utsman bin Affan terbunuh oleh pemberontak di Madinah, fitnah besar melanda. Terjadi perpecahan politik dan konflik berdarah. Kepemimpinan pun berpindah kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan umat. Pada masanya, muncul Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, yang menolak baiat sebelum kasus pembunuhan Utsman diselesaikan. Terjadilah Perang Siffin, perang saudara pertama di antara kaum muslimin. Setelah melalui berbagai perundingan dan fitnah politik yang berbelit, Muawiyah diangkat sebagai khalifah setelah Ali syahid dibunuh kaum Khawarij di Kufah. Muawiyah kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus, mendirikan dinasti Umayyah. Beliau memimpin dengan tangan besi, namun memiliki visi politik dan militer yang tajam. Wilayah Islam meluas hingga Afrika Utara dan Persia. Namun, di akhir hidupnya, Muawiyah menunjuk putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai penerus tahta. Inilah awal mula konflik besar yang menodai sejarah kepemimpinan Islam. Yazid dikenal sebagai pemuda yang suka mabuk, berfoya-foya, menghadiri pesta musik, dan memiliki akhlak buruk. Banyak sahabat Nabi menolak baiat kepadanya karena kepemimpinannya dinilai mencederai ajaran Rasulullah SAW. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, dan terutama Husain bin Ali, cucu Nabi SAW. Husain bin Ali bukanlah lelaki biasa. Ia adalah anak dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah SAW. Sejak kecil, Husain tumbuh di pangkuan kakeknya, dibelai dengan kasih sayang, didoakan keberkahan, dan dijanjikan menjadi pemuda penghuni surga. Rasulullah SAW bersabda, Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Tatkala Yazid memaksa semua tokoh Islam untuk berbaiat, Husain berdiri dengan keteguhan hati. Ia menolak dengan tenang dan berkata, "Orang sepertiku tidak akan berbaiat kepada orang seperti dia." Penolakan ini bukan karena ambisi kekuasaan, tetapi karena beliau melihat kezaliman tidak boleh dilegalkan. Kepemimpinan adalah amanah yang agung, bukan sekedar warisan dinasti. Dari sinilah jalan takdir Husain menuju Karbala dimulai, sebuah jalan yang dipenuhi air mata, darah, dan pengorbanan paling mulia dalam sejarah Islam. Setelah menolak baiat Yazid, Husain menetap di Madinah, menahan diri dari pertikaian. Namun tekanan Yazid semakin kuat. Husain pun pindah ke Mekah untuk menjaga keselamatan keluarga. Di Mekah, beliau mulai menerima ratusan surat dari penduduk Kufah, Irak. Kufah adalah kota yang dulunya menjadi pusat kekhalifahan ayahnya, Ali bin Abi Thalib. Penduduknya mengenal Husain, mencintainya, dan merindukan kepemimpinan dari keturunan Rasulullah SAW. Isi surat mereka serupa, "Wahai cucu Rasulullah, datanglah kepada kami. Kami akan menolongmu dengan jiwa dan raga kami. Kami tidak ridho dipimpin oleh orang fasik seperti Yazid." Ratusan surat itu datang setiap hari. Tangisan dan harapan umat tertulis di dalamnya. Husain pun mengutus sepupunya yang setia, Muslim bin Aqil, ke Kufah untuk memeriksa kebenaran dukungan rakyat. Muslim bin Aqil tiba di Kufah dan disambut ribuan orang dengan antusias. Mereka berbaiat kepada Husain melalui Muslim dan bersumpah setia untuk melindunginya.
Melihat besarnya dukungan, Muslim menulis surat kepada Husain. "Segeralah datang, rakyat menunggumu. Mereka siap berjuang bersamamu melawan Yazid." Mendengar kabar ini, Husain beristikharah, bermusyawarah dengan keluarga dan menyiapkan perjalanan panjang menuju Kufah. Namun di balik itu, Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah yang diangkat Yazid, mendengar gerakan ini. Ia segera menangkap dan membunuh Muslim bin Aqil. Rakyat Kufah ketakutan. Mereka yang sebelumnya bersumpah setia pada Husain kini bungkam di bawah ancaman pedang. Ketika Husain dan rombongannya dalam perjalanan, ia mendapat kabar syahidnya Muslim bin Aqil. Hatinya pun pilu. Ia menatap keluarga dan sahabatnya dengan mata berkaca. Namun ia berkata, "Aku telah bertekad menegakkan kebenaran. Aku tidak akan mundur dari jalan ini." Ia sadar rakyat Kufah mungkin mengkhianati janjinya, tetapi ia menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah. Baginya, kematian di jalan Allah lebih mulia daripada hidup dalam kehinaan. Husain berangkat bersama keluarga, bermasuk saudara perempuannya Zainab binti Ali, anak-anaknya Ali Akbar dan Ali Asghar, serta sahabat-sahabat setianya. Jumlah mereka sekitar 72 orang. Sepanjang perjalanan, para sahabat menasihatinya untuk kembali ke Madinah. Namun Husain menatap mereka dengan mata yang teduh dan berkata, "Aku melihat kebenaran telah pudar, kebatilan telah merajalela. Jika umat Nabi dipimpin oleh pemabuk seperti Yazid, maka salam perpisahan untuk Islam." Setiap malam perjalanan, Husain menegakkan sholat malam, berdoa, dan memeluk anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Di tengah padang pasir, debu menari di kaki kuda-kuda mereka. Angin panas menggigit kulit, namun cahaya iman di hati mereka menyejukkan perjalanan. Hingga akhirnya, pada tanggal 2 Muharram 61 Hijriah, rombongan Husain tiba di sebuah tanah tandus di tepi sungai Eufrat. Tanah itu bernama Karbala. Di sana, pasukan Yazid yang dipimpin Umar bin Sa'ad telah menunggu. Mereka menutup akses air dari sungai agar Husain dan keluarganya kehausan. Husain mendirikan tenda. Ia memerintahkan pasukannya membuat parit untuk perlindungan seadanya. Setiap malam, Husain berjalan di sekitar tenda. Ia menatap langit Karbala yang hitam pekat, mengadu kepada Allah dalam isak tangisnya. "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, aku tidak keluar untuk mencari kekuasaan, tetapi untuk menegakkan agamamu dan membela umat nabimu dari kehancuran." Malam demi malam dilewati dalam kepungan musuh. 3 hari tanpa air membuat anak-anak menangis kehausan. Suara tangis mereka menembus hati siapapun yang mendengarnya. Namun bagi Husain, kesabaran adalah pakaian kehormatan. Ia menenangkan anak-anak dengan doa dan lantunan ayat Al-Quran hingga fajar menyingsing. Karbala menjadi saksi keimanan tertinggi seorang manusia yang memilih mati mulia daripada hidup hina. Di Karbala, Husain dan keluarganya mendirikan tenda-tenda sederhana di atas tanah tandus. Padang itu kering, berdebu, dan panas membakar di siang hari, menggigil menusuk di malam hari. Pasukan Yazid yang dipimpin Umar bin Sa'ad mengepung mereka dari semua arah. Mereka menutup akses air sungai Eufrat. Hari demi hari berlalu, haus mulai menyiksa. Anak-anak menangis memanggil ibunya. "Ibu, air, aku haus." Tangis mereka menggema di tengah padang gersang. Para wanita menatap dengan mata kosong, menahan pilu mendengar rintihan anak-anak mereka. Ali Asghar, bayi Husain yang baru berusia 6 bulan, menangis lemah tanpa air susu. Bibirnya kering, wajahnya pucat dan nafasnya berat. Namun pasukan Yazid tetap menutup sungai. Mereka menganggap Husain musuh negara yang harus dilenyapkan meski kebenaran ada pada dirinya. Pada malam tanggal 9 Muharram, Husain meminta izin kepada pasukan musuh untuk menunda pertempuran sehari agar mereka bisa beribadah semalam penuh. Permintaan itu dikabulkan. Maka malam itu menjadi malam terakhir Husain dan keluarga di dunia. Di malam sunyi itu,
terdengarlah suara lantunan Al-Quran, zikir, dan doa dari tenda-tenda kecil di Karbala. Husain berjalan mengelilingi tenda. Ia memandangi setiap wajah sahabat dan keluarganya. Ia menatap anak-anak yang tertidur lelap dalam kelelahan dan haus. Ia lalu berkumpul bersama para sahabatnya dan berkata dengan suara lembut, "Aku telah diuji dengan musuh yang tak kenal belas kasih. Mereka hanya menginginkan aku. Jika kalian ingin pergi, aku izinkan sekarang, karena besok kita akan berhadapan dengan maut." Mendengar itu, para sahabatnya menangis terseduh. Mereka berkata, "Bagaimana kami meninggalkanmu, wahai cucu Rasulullah? Jika kami mati 1000 kali dan dihidupkan kembali, kami tetap akan bersamamu membela agama Allah." Husain menatap mereka dengan senyum haru. Ia mengucap syukur kepada Allah atas sahabat setia yang diberikan padanya. Malam itu, Husain mendekap putra-putranya, Ali Akbar dan Ali Asgar. Ia menatap wajah mereka dalam diam. Hatinya pilu, namun tak ada sedikit pun rasa gentar. Zainab, saudara perempuannya, mendekat sambil menahan tangis. "Kakakku, apakah besok engkau akan terbunuh?" Husain menatap Zainab dan menjawab dengan suara menenangkan, "Ya Zainab, namun bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar." Malam itu adalah malam takdir, malam penyerahan total kepada Allah. Husain menghabiskan malamnya dalam sujud panjang, bermunajat, "Ya Allah, aku ridho atas ketetapan-Mu. Berilah aku kekuatan untuk menegakkan agama-Mu. Jika Engkau ridho padaku, maka musibah apapun terasa ringan." Langit Karbala menjadi saksi. Malam itu begitu sunyi, seakan bumi menahan nafas menunggu tragedi paling agung dalam sejarah umat Islam. Fajar pun menyingsing di padang Karbala. Matahari muncul dengan sinarnya yang panas menembus kabut subuh. Tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, atau yang dikenal sebagai Hari Asyura, menjadi hari paling kelam. Husain mengumpulkan pasukannya. Ia menata barisan, memerintahkan mereka tetap menegakkan sholat subuh berjamaah meski maut di depan mata. Setelah sholat subuh, Husain menunggang kuda. Ia memandang ribuan pasukan musuh di hadapannya. Dengan suara lantang dan tegas, ia berseru, "Wahai manusia, dengarkan aku. Aku tidak datang untuk mencari kekuasaan atau kerusakan. Aku hanya datang untuk menegakkan kebenaran dan meluruskan umat kakekku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian menolak aku, biarkan aku pergi. Jangan kalian tumpahkan darahku." Namun pasukan Yazid tetap bersikukuh dan menuntut Husain berbaiat kepada Yazid atau dibunuh. Pertempuran pun dimulai. Satu persatu sahabat Husain maju ke medan perang dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Mereka melawan ribuan pasukan musuh dengan takbir di lisan dan nama Allah di hati. Abdullah bin Umair, Zuhair bin Kain, dan banyak sahabat setia lainnya gugur sebagai syuhada dengan wajah tersenyum. Lalu tiba giliran Ali Akbar, putra Husain yang tampan, pemberani dan memiliki wajah mirip Rasulullah. Ia berpamitan kepada ayahnya, "Ayahku, izinkan aku maju ke medan perang." Husain menatapnya dengan mata berkaca-kaca, memeluknya erat. "Pergilah, nak. Semoga Allah bersamamu. Hari ini kakekmu akan menjambutmu di surga." Ali Akbar maju dengan gagah, menebas musuh satu persatu, sebelum akhirnya gugur dengan dada tertancap tombak. Husain berlari menjemput jasad putranya. Ia menatap wajah Ali Akbar yang tenang dan berkata, "Nak, semoga Allah membalas pengorbananmu. Setelah ini, tiada lagi derita bagimu." Tangisan memenuhi tenda wanita ketika mereka melihat jasad Ali Akbar dibawa kembali. Namun tragedi belum selesai. Husain menggendong Ali Asgar, bayinya yang haus dan menangis lemah. Ia membawa ke arah musuh
dan berkata, "Jika kalian tidak kasihan padaku, kasihanilah bayi ini, berilah seteguk air." Namun seorang pemanah bernama Hurmalah melepaskan anak panah. Panah itu menancap di leher mungil Ali Asgar. Bayi itu meregang nyawa di pelukan ayahnya. Husain menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, terimalah pengorbananku." Ia lalu menguburkan Ali Asgar dengan tangannya sendiri di belakang tenda. Langit Karbala seakan menangis. Angin berhembus kencang. Debu berterbangan menutup matahari, menambah muram hari itu. Namun Husain tetap berdiri tegar. Ia siap maju ke medan perang, menjemput syahid di jalan Allah. Akhirnya, setelah semua sahabat dan keluarganya gugur, tinggal Husain sendirian di medan perang. Tubuhnya lemah, haus, dan luka di mana-mana. Namun sinar keberanian di matanya tak pernah padam. Ia menatap ribuan pasukan musuh, menunggang kudanya dengan gagah, mengangkat pedangnya tinggi, dan berseru, "Jika kalian menolak aku karena takut pada Yazid, maka ingatlah Allah yang menciptakan kalian." Pasukan musuh maju menyerang. Husain melawan dengan sisa tenaga. Ia menembas beberapa musuh, namun jumlah mereka terlalu banyak. Anak panah menghujani tubuhnya, pedang menebas tangannya, tombak menusuk punggungnya, darah membasahi pasir Karbala. Ia jatuh dari kuda, pasir panas menempel di wajah dan darahnya. Ia berusaha bangun, namun tak kuasa. Umar bin Sa'ad memerintahkan seorang prajurit untuk memenggal kepalanya. Prajurit itu maju dengan pedang terhunus. Husain menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, terimalah pengorbananku. Aku ridho dengan takdirmu." Pedang itu menebas leher Husain. Kepalanya dipenggal dan diangkat tinggi oleh pasukan Yazid. Tubuhnya tergeletak di padang pasir, berlumur darah, namun wajahnya tetap teduh, seakan sedang tidur damai. Dari kejauhan, Zainab menatap tubuh kakaknya dengan hati yang hancur. Namun ia menahan air mata sambil berdoa, "Ya Allah, terimalah pengorbanan keluarga kami." Kepala Husain dibawa ke Kufah, lalu ke Damaskus untuk ditunjukkan kepada Yazid. Namun Yazid tidak pernah mendapatkan ketenangan. Tragedi Karbala menjadi aib sepanjang hidupnya. Dan nama Husain bin Ali, cucu Rasulullah, hidup abadi dalam hati umat Islam sebagai syuhada mulia yang menolak tunduk kepada kezaliman. Setelah Husain bin Ali gugur di padang Karbala, pasukan Yazid merampas seluruh harta, memperteli baju besi para syuhada, bahkan menjarah tenda-tenda wanita dan anak-anak. Para wanita Ahlul Bait menangis menyaksikan jasad ayah, suami dan saudara mereka berserakan di pasir gersang, tak dikuburkan. Zainab binti Ali, saudara perempuan Husain, berdiri menopang anak-anak yatim dan para janda syuhada. Meski hatinya hancur, ia tetap menegakkan punggung dengan keberanian luar biasa. Mereka dibawa sebagai tawanan ke Kufah. Dalam keadaan diikat dan tanpa jilbab sempurna, mereka diarak di hadapan rakyat Kufah yang sebelumnya berjanji setia kepada Husain. Rakyat tertegun melihat pemandangan itu. Mereka menangis ketika menyadari mereka telah membiarkan cucu Rasulullah SAW dibantai. Di hadapan Gubernur Kufah, Ubaidillah bin Ziyad, Zainab berdiri dengan wibawa. Sang gubernur mengejek, "Bagaimana engkau melihat apa yang Allah lakukan pada saudara dan keluargamu hari ini?" Zainab menatapnya dengan mata tajam, suaranya tegas. "Aku hanya melihat keindahan. Mereka telah gugur di jalan Allah. Mereka akan masuk surga, sedangkan engkau dan pengikutmu akan masuk neraka." Jawaban itu membuat seluruh majelis terdiam. Bahkan para prajurit menundukkan kepala, gentar oleh keberanian wanita mulia itu. Dari Kufah, para tawanan dibawa menuju Damaskus, menempuh perjalanan panjang yang melelahkan. Anak-anak menangis kelaparan. Debu dan panas matahari membakar kulit mereka. Di Damaskus, mereka dihadapkan kepada Yazid bin Muawiyah.
Yazid duduk di singgasananya dengan sombong. Ia menyentuh kepala Husain yang ditancapkan di ujung tombak sambil mengejek. Sayyidah Zainab menatapnya tanpa rasa takut, lalu berkhutbah dengan suara lantang yang mengguncangkan istana Yazid. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam bagi kakekku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Wahai Yazid, apakah kau menyangka dengan membunuh kami engkau telah menang? Demi Allah, engkau tidak akan menghapus nama kami. Kau tidak akan mematikan wahyu dan risalah. Kau akan dihakimi di hadapan Allah. Hari itu saksinya adalah kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yazid terdiam. Seluruh istana sunyi mendengar khutbah wanita Ahlul Bait itu. Dari tawanan, Sayyidah Zainab berubah menjadi singa betina yang menegakkan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Ia menegaskan pada dunia bahwa kebenaran tidak akan pernah padam meski pemiliknya dibantai. Keteguhan Zainab menjadi pelita yang menjaga nyala perjuangan Karbala agar terus hidup hingga hari ini. Perang Karbala bukan hanya tragedi sejarah. Ia adalah madrasah kehidupan, tempat manusia belajar makna sejati dari iman, pengorbanan dan keberanian menegakkan kebenaran. Pertama, Karbala mengajarkan bahwa menegakkan kebenaran menuntut keberanian besar. Husain tahu kemana perjalanan ini akan berakhir, namun beliau memilih mati mulia daripada hidup dalam kehinaan. Kedua, Karbala mengajarkan kesabaran dalam ujian. 3 hari tanpa air, menyaksikan anak-anak menangis kehausan, keluarga dan sahabat dibantai, namun Husain tetap sujud dan berdoa di malam terakhirnya. Ketiga, Karbala menunjukkan bahwa dunia hanyalah sementara. Ali Akbar, Ali Asgor, dan seluruh sahabat gugur dengan wajah tersenyum karena mereka telah membeli surga dengan nyawa mereka. Keempat, Karbala menegaskan bahwa agama bukan alat kekuasaan. Yazid ingin Islam tunduk kepada kekuasaannya, tetapi Husain mempertahankan kemurnian agama dengan darahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Husain dariku dan aku dari Husain. Allah mencintai siapa yang mencintai Husain." Karbala juga mengajarkan tentang kepemimpinan wanita. Sayyidah Zainab menunjukkan bahwa wanita muslimah bukan hanya makhluk lemah. Ia berdiri di istana Yazid dengan khutbahnya yang mengguncang singgasana kekuasaan tiran. Sejak itu, nama Husain menjadi simbol perlawanan terhadap kezoliman di seluruh zaman dan tempat. Siapapun yang menentang ketidakadilan dengan penuh keberanian, mereka meneladani Husain bin Ali. Karbala menegaskan pada kita semua, jangan pernah takut menegakkan kebenaran meski sendirian. Karena Allah bersama mereka yang ikhlas dan sabar di jalannya. Inilah teladan Karbala yang abadi hingga akhir zaman. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, kisah Karbala berakhir di padang dasar gersang Irak. Namun sejatinya kisah ini tidak pernah berakhir. Setiap kita yang menolak kezaliman, setiap kita yang menegakkan keadilan, setiap kita yang bersabar dalam ujian adalah penerus perjuangan Husain. Husain bin Ali telah wafat, namun namanya hidup abadi dalam doa jutaan manusia. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.